Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa menghadiri Madrasah Lansia Al-Barokah yang sama-sama kita mencintainya. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini diberikan ridho dan juga balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santri, santriwan dan santriwati Madrasah Lansia Al-Barokah Purbalingga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita akan absen terlebih dahulu. Mohon nama-nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, Ibu Pektirianti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, izin ini ya? Tadi kayaknya izin ya. Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, belum? Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntarik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, belum? Izin? Oh, izin, masih izin. Ibu Rasmini, belum? Ibu Retni, ini izin ya? Ibu Rohani, Ibu Salbia, Ibu Siti Khotinnya masih izin kan? Ibu Siti Rahayu, Siti Nuryati, Siti Rahayu, belum. Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Bapak Suparman izin, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Ibu Surati ada? Oke. Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Bapak Mamet, Ibu Yeti, Ibu Subekti Laraning Tias, Ibu Siti Nurrohayatun, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Neni, Ibu Yulianti, Ibu Bapak Rohadi, Ibu Mei Nurhayati, Bapak Sugeng, Ibu Wiji Astuti, izin. Ada yang belum saya panggil?
Sudah semua? Ibu? Mana nih? Oh ya ini nih. Oh ya. Sudah? Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan dibuka bukunya. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang poin ke-8 yakni tentang duduk di tempat sholat hingga matahari terbit. Jadi di dalam buku ini ya di antara ajaran, monggo silahkan Ibu. Ibu sinten? Siti Sarifah. Dalam pertemuan sebelumnya disebutkan dalam buku ini ya, halaman 40, poin yang ke-8 itu bahwa di antara ajaran Rasulullah setelah sholat subuh itu duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Itu ya. Adapun terkait dengan hadis yang menerangkan bahwa duduk setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, kemudian sholat 2 rakaat, maka sebagian ulama mengatakan itu hadis yang kurang kuat, makanya sebagian meninggalkannya. Itu nih. Jadi itu khilafiyah Ibu ya. Jadi terkait dengan sholat syuruk di masjid, pahalanya haji umroh itu khilafiyah. Kenapa? Karena dasar hadisnya tidak kuat. Nih. Tapi yang lebih kuat, yang disepakati sahihnya adalah terkait amalan seseorang, sebagaimana Rasulullah itu ketika setelah sholat subuh, beliau tetap berada di masjidnya sampai matahari terbit. Setelah itu pulang. Nggak nunggu meninggi kemudian sholat 2 rakaat syuruk. Ya, itu diantaranya. Ya, kalau seandainya mempraktekkan sholat syuruk, ya, kemudian nunggu sampai matahari terbit, meninggi, kemudian sholat syuruk, lebih aman. Jangan meyakini bahwa hadiahnya itu sebagaimana dalam hadis yang dhaif itu, ya, haji dan umroh sempurna. Inti yang diperselisihkan sebetulnya hadis tentang keutamaan itu. Ya, adapun ajaran Rasulullah tentang berada di tempat sholat sampai matahari terbit itu adalah ajaran yang disepakati. Itu memang Rasulullah melakukannya begitu. Ya, adapun hadiahnya, ya, pahalanya terkait hadis yang menyatakan ada sholat syuruk, ya, haji dan umroh sempurna, nah, ini yang diperselisihkan. Ya, yang diperselisihkan. Maka harapan kami jangan tinggalkan sholat syuruknya. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah apa? Tentang keyakinan bahwa sholat syuruk itu pahalanya seperti haji, umrah yang sempurna. Tadi yang telat sinten mawon? Ibu Rasmini nggih. Terus Ibu Siti Rahayu. Ibu Purbami sudah. Baik. Sekarang masuk poin 9. Kita sekarang masuk poin 9. Apa itu? Nah, tidur pagi bukan kebiasaan para salaf. Salaf itu apa sih, Bu? Apa salaf itu apa coba? Tahu nggak? Apa salaf itu? Ahli agama. Salaf itu sama dengan orang saleh terdahulu. Ya. Di antaranya apa? Ada sahabat, ada tabi'in, terus tabi'in, dan orang-orang yang ini. Jadi sahabat itu ya sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi. Tabi'in itu apa?
Orang yang hidup di masa kalau sahabat itu orang yang hidup di masa Nabi. Kalau tabiin nggak ketemu sama Nabi. Makanya orang yang hidup di masa sahabat. Tabiin itu apa? Orang yang mengikuti tabiin. Ya. Jadi ini generasi sampai bawahnya. Tabiin. Orang-orang yang mengikuti tabiin itu para salaf. Jangan apa Pak tadi Pak Margono? Ahli agama. Ya bisa juga lah. Tapi orang dulu gitu ya. Bukan sekarang. Apalagi para salaf itu salafi ya salah lagi itu. Itu para salaf nih. Jadi maknanya para salaf itu orang-orang dulu ya yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah. Saya nggak tahu tuh. Itu salafi itu secara makna itu maunya secara arti itu orang-orang yang mengikuti para salaf. Mengikuti ajaran yang diajarkan para salaf gitu. Muhammadiyah itu kan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad gitu kan. Sudah? Ya. Baik. Tidur pagi bukan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Bukan kebiasaan sahabat, bukan kebiasaan tabi'in, bukan kebiasaan tabi'ut tabi'in. Ya. Ini poinnya. Ini poin yang akan kita bahas, gitu ya. Bahwa tidur pagi ini ya adalah sesuatu yang sebaiknya dihindarkan untuk dilakukan. Ya, untuk dilakukan, ya. Kenapa? Karena pagi hari setelah sholat subuh itu sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Bermanfaat untuk akhirat atau bermanfaat untuk dunia. Contoh bermanfaat untuk dunia itu apa? Untuk dunia. Nah itu tadi masak, ngumbai, nyuci piring, olahraga, lari-lari, jalan-jalan, kan itu? Ya, apa? Ngempani bebek, betul itu. Betul ya kan? Kerja kan? Mulai kerja ngadoni makanan yang mau dijual kan begitu. Ya. Ngempani manuk. Apa aja lah. Ya, yang penting aktivitas itu untuk mengisi waktu tersebut. Ya. Entah itu aktivitas duniawi maupun ukhrawi. Ya, kalau ukhrawi ya gitu. Baca Quran, belajar, ya. Habis subuh kok sholat duha. Ya, zikir, kan banyak itu aktivitas ukhrawi, ya. Banyak sekali. Termasuk ya bercengkrama dengan keluarga itu juga aktivitas ukhrawi dan duniawi juga. Pernah dalam sebuah athar, ya, sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu halaman 41 nih, silakan dibuka itu. Ya, ada sebuah kisah, ada sebuah athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Saat itu disampaikan oleh Abu Wa'il. Abu Wa'il ini seorang tabi'in. Nah, Abu Wa'il ini seorang tabi'in yang hidup semasa sahabat. Abu Wa'il ini setelah sholat subuh niatnya ngendong.
Datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud, ngendong ke tempatnya Abdullah bin Mas'ud. Sesampainya di rumahnya Abdullah bin Mas'ud, kemudian beliau itu ngapain? Sesampainya di depan rumahnya, ngetok pintu dan menghadap ke arah sebaliknya. Itu diantara adab mertamu, Bu, Pak. Ini pintu ya, ini pintu ya. Ini pintu, ajak. Ini ngarepe lapang aja. Menghadap ke arah selain pintu, sebaliknya pintu. Tok-tok begini. Orang kaya dewek. Oh, orang anak jendelanya digoleti bolongane. Ya, jendelanya nggak ada lubang, dilihat lubangnya. Ini kan kadang begitu nih. Iya. Dan itu bukan adab mertamu yang baik. Ya, yang baik adab bertamu itu tadi, pintunya di sini kita ketok. Supaya apa di antara hikmahnya? Nggak lihat langsung tuan rumahnya. Ya, ketika tuan rumah membuka pintu, bisa jadi sedang terbuka auratnya atau belum siap menerima tamu, kan bisa jadi begitu. Maka diantaranya begini. Apalagi sekarang pintu rumah kan ada yang transparan itu ya. Itu supaya nggak langsung terlihat tuan rumahnya. Ya. Nah, ketika itu Abu Wa'il ini mertamu ke tempatnya Abdullah bin Mas'ud dengan cara seperti tadi. Sudah diizinkan masuk sama Abdullah bin Mas'ud, silahkan masuk. Tapi ternyata Abu Wa'il ini tetap di luar. Ngapain? Abu Wa'il tetap di luar, nggak langsung masuk. Ya, kemudian budaknya Abdullah bin Mas'ud, pembantunya, ya, mengatakan kepada Abu Wa'il ini, kan sudah dipersilahkan masuk. Akhirnya Abu Wa'il ini masuk. Ya, ketika masuk melihat Abdullah bin Mas'ud sedang zikir, ya. Kemudian pembantunya Abdullah bin Mas'ud ini tanya, kenapa? Apa yang menjadikan engkau tadi tidak langsung masuk, padahal sudah diizinkan masuk? Karena saya takut, ya, atau saya kira ada keluarga di sini yang masih tidur atau yang sedang tidur, takut ganggu, makanya nggak langsung masuk. Mendengar itu, Abdullah bin Mas'ud langsung ngomong, komentar. Ya, kamu kira keluarga Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang lalai, sehingga ba'da subuh masih tidur, atau habis subuh tidur lagi? Kamu kira keluarga Ibnu Mas'ud itu keluarga yang lalai dari kebaikan, ya, sehingga engkau mengira kami, ya, setelah subuh itu tidur lagi, ya. Ini yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud, bahwa yang dikerjakan Abdullah bin Mas'ud serta keluarganya yang ada di rumahnya itu setelah sholat subuh mereka berzikir. Ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai kemudian sampai matahari terbit. Ya. Beberapa kali menyuruh ke pembantunya, "Dilihat coba matahari udah terbit belum?" "Belum." Lanjut zikir lagi. Sampai matahari terbit baru Abdullah bin Mas'ud menyelesaikan zikirnya. Kemudian beliau mengatakan, "Alhamdulillah." Terus, alladzi aqalana yaumana hadza walam yuhlikna bidzunubina. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan hari kami ini. Ya, alias hari ini sudah dilindungi sama Allah. Ya, hari ini ditolong sama Allah. Dari apa? Dari menyia-nyiakan waktu, ya, dari hal yang tidak baik, dari hal yang tidak bermanfaat, ya.
Allah sudah membebaskan kami, maksudnya Allah telah menolong kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Ya. Walam yuhlikna bidunubina, dengan dosa-dosa kami, tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Ya, Allah memberikan kasih sayangnya, kebaikannya, ya, di waktu itu, sehingga tidak apa? Tidak memusnahkan, membinasakan, mencelakakan kami karena akibat dosa-dosa kami. Ya, beliau bersyukur karena hari itu, pagi itu ditolong sama Allah, diberikan taufik sama Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga setelah subuh nggak tidur lagi, tapi melakukan aktivitas yang bermanfaat. Ya. Maka di antara hikmahnya yang dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang melakukan kebaikan setelah sholat subuh akan ditolong oleh Allah melakukan kebaikan setelahnya. Ya, orang-orang yang melakukan sholat subuh, melakukan kebaikan setelah sholat subuh, ya, misalnya, ya, setelah sholat subuh dia zikir, ya, zikir, ya, sampai matahari terbit, ya, Allah tolong lagi. Setelah itu dia kemudian diarahkan sama Allah, diberikan taufik oleh Allah mengerjakan kebaikan selanjutnya sampai malam hari. Itu diantara hikmah kenapa Ibnu Mas'ud ini berdoa, Allahumma aqalana yaumana hadza walam yuhlikna bidunubina. Ya, kenapa? Karena orang yang bisa memanfaatkan waktu di pagi harinya adalah orang yang nanti akan diberi petunjuk oleh Allah untuk terus melakukan kebaikan. Nek bar subuh wis ngiler, ya, mancal selimut maning, itu dikhawatirkan hari-hari setelahnya itu atau waktu-waktu setelahnya itu akan jauh dari petunjuk atau taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Itu diantara hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak mau tidur setelah sholat subuh? Kenapa? Karena tidur pada setelah sholat subuh itu akan kehilangan keberkahan. Dilihat di halaman 43 itu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya, terkait dengan pagi hari. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuri. Ya, itu doanya Rasulullah. Ya, doanya Rasulullah makbul, makbul, mustajab itu. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah keberkahan atau berkahilah kepada umatku pada pagi harinya. Apa sih keberkahan, Pak? Berkah niku napa? Hah? Nah, ya. Yang namanya keberkahan, berkah gitu ya. Berkah itu ditutup obat. Langsung nyaut itu, Pak. Muslih itu. Langganan nggih, Pak. Obat herbal nggih. Berkah itu kebaikan dari Allah yang banyak dan menetap. Ya. Jadi berkah itu kebaikan yang sumbernya dari Allah, dan kebaikan itu banyak banget. Nggak cuma satu kebaikannya, banyak. Ya, dan biasanya kebaikan itu menetap. Contoh, bulan Ramadan adalah bulan berkah. Ini apa nggih? Syahrul Ramadan, syahrul mubarak, ya, bulan yang berkah. Apa maknanya bulan yang berkah itu bulan Ramadan?
Apa maknanya bulan Ramadan itu bulan yang berkah? Karena di bulan Ramadan kebaikannya banyak dan kebaikannya menetap. Apa contohnya? Kebaikan di bulan Ramadan. Pahalanya banyak. Dibebaskan dari api neraka, ya kan? Apa? Takjil? Ya bisa lah, boleh lah. Ya nggak apa-apa, ini tuh baik juga kan ya. Iya. Atau diantara kebaikan dunianya kan bisa untuk menyehatkan badan ya dengan puasa, ya memberikan istirahat ya kepada badan, ya dan segala macam. Itu diantaranya yang menjadikan sahabat Ibnu Mas'ud enggan untuk tidur setelah sholat subuh. Kenapa? Kehilangan keberkahannya. Kebaikan-kebaikan yang ada pada setelah sholat subuh itu banyak. Makanya nggak mau, beliau itu nggak mau kelewat kebaikan itu. Ya, terlewat kebaikan-kebaikan itu, tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada waktu itu, nggak mau. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Abbas, ya, salah satu sahabat yang lain, Abdullah bin Abbas, beliau itu pernah anaknya itu tidur pada waktu pagi. Anaknya, ya, ketika itu anaknya dibangunin, bangun, ya, kamu itu telah ketinggalan, kehilangan rezeki yang dibagikan hari itu. Ayo bangun, ya. Mulanya ada orang dulu itu kan punya nasihat, tangi, mengko rezekinya dipatok. Padahalnya orang dipatok ayam temenan, gitu. Maksudnya kehilangan potensi rezeki gitu. Ya, kehilangan potensi rezeki. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, yaitu Ibnu Qayyim, ya, salah satu ulama besar, ya, beliau termasuk praktisi kesehatan. Beliau itu termasuk ulama yang paham atau ahli dengan masalah kesehatan. Beliau pernah mengatakan, wa naumus subhati yamna'ur rizqa. Tidur pagi setelah subuh itu menghalangi datangnya rizki. Ya, menghalangi datangnya rizki. Li'anna dzalika waqtun tadlubu fihi al-khaliqatu arzaqaha. Ya. Fihi al-khaliqatu arzaqaha. Jadi sebab pada waktu pagi itu, setelah salat subuh itu adalah waktu di mana para makhluk, ya, para pencari rizki, ya, sedang dibagikan rizkinya. Ya, kita pencari rizki atau bukan itu? Jadi waktu pagi ba'da salat subuh itulah waktu di mana pembagian rizki, ya. Wahwa waktun qismatil arzak. Saatnya waktu dibagikan rizki. Fanaumuhu hirmanun, dan orang-orang yang tidur setelah sholat subuh itu hirman, orang-orang yang menghambat rizkinya sendiri. Illa li'aridin aw daruratin, kecuali yang tidur setelah sholat subuh itu karena ada uzur dan darurat. Ya, setelah sholat subuh, ya, bagi orang-orang yang punya uzur, orang-orang yang punya kebutuhan, maka itu di luar daripada larangan yang disampaikan oleh para ulama, ya. Ya. Jadi pada subuh sampai terbit matahari, ya, pada subuh sampai terbitnya matahari itu dihindari untuk tidur kecuali ada udzur, ada maslahatnya. Contoh apa udzur? Sakit, ya oke, sakit, paham. Terus nggak tidur semalam, jaga malam boleh. Terus si malam jaga malam sama itu. Atau yang lain, contoh apa?
Ya. Atau misalnya karena waktu tidurnya sempit. Misalnya kalau tidur sempit gimana? Malam dia punya kewajiban. Ya, punya kewajiban. Dia bisa tidur setelahnya nanti sebenarnya siang, tapi ternyata siangnya dia kerja lagi. Maka mau nggak mau pada subuh yang ada waktunya tinggal tidur gitu. Atau misalnya ibu-ibu yang malamnya lembur karena bayinya bangun gitu ya. Ada waktu pada subuh bayinya tidur, ibunya ikut tidur. Nah, itu kan ada udurnya, ada maslahatnya ya. Mengikuti waktu bayinya tidur. Kan begitu nggih? Ya. Terus kalau seandainya dilarang antara batas subuh sampai matahari, boleh tidurnya kapan? Ya setelah matahari itu tadi. Setelah matahari terbit, itu sudah keluar waktu yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Yang mana batas subuh sampai matahari terbit itulah waktu yang dihindari untuk tidur. Kalau mau tidur, ya silakan setelah matahari terbit. Jam berapa kira matahari terbit sekarang? 5:30 nih. Ya, kurang lebih 5:30. Ya, 5:30. Ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya dia bisa menahan untuk tidur setelah sampai matahari terbit itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Karena apa? Disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa orang yang tidur ba'da subuh atau tidur pagi itu sampai matahari terbit itu, ya, itu membahayakan. Kata beliau ini. Ya, beliau sebagai salah satu praktisi kesehatan, beliau mengatakan tidur pagi ba'da subuh sampai terbitnya matahari itu membahayakan. Ya, membahayakan. Dikatakan beliau oleh beliau dalam kitab Zadul Ma'ad, ya. Beliau mengatakan wahwa mudirun jiddan bil badan. Tidur setelah sholat subuh itu berbahaya sekali untuk badan. Ya. Ada nggak yang biasa tidur pagi pada subuh sih? Ada? Pas Ramadan. Nah, gue. Gini apa nggih? Rampung sholat, malah kadang orang sholat subuh. Rampung sahur. Golati selimut maning. Makanya Bu, kalau sudah waktunya sahur, makan sahur itu usahakan ampun gasihkan. Ya, jangan terlalu jauh dari waktunya sholat subuh. Paling enggak berapa sih butuh kita makan sahur? Kan masa ya makannya kayak makan buka kan ora lah. Ya makanya lebih sedikit dari makan buka kan biasanya begitu. Berapa menit kira-kira makan sahur itu? 10 menit. Terus aja dihitung udute. Makan, ngemil, ngopi sudah. Taruhlah 20 menit gitu ya. 20 menit sampai setengah jam gitulah. Ya. Maka kalau ibarat misalnya azan 4:30, maka jam 4 cukup untuk mulai sahur. Tegugah jam 3. Ya. Jam 3 dibangunkan sahur, rampungnya jam 3:30. 4:30 ke 4:30 1 jam itu. Lah lumayan sejam turu maning. Tapi kan seringnya anu suarip terus. Bablas niku. Bangun-bangun jam 8. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim wa huwa mudirrun jiddan bil badan. Bahaya sekali untuk badan, ya. Li irkhaihil badan, termasuk melemahkan badan. Wa ifsadihi, termasuk juga merusak badan. Lil fasalatil lati yanbaghi tahliluha birriyadhah. Ya, karena apa? Karena tidur pagi ini bisa jadi ada
sisa-sisa metabolisme tubuh yang seharusnya diurai dengan olahraga. Karena mungkin malam sudah makan, ya, sudah kemudian tidur, paginya kok tidur lagi, yang seharusnya metabolisme itu digunakan untuk aktivitas, tapi malah justru tidak digunakan. Maka akibatnya fayuhditsu takassuran, maka itu akan menyebabkan kegoncangan pada tubuh, wa'iyan wa dha'fan, termasuk bikin gelap tubuh, bikin lemahnya fisik. Itu diantaranya. Ya, maka rajin setelah subuh itu beraktivitas, tidak harus olahraga. Beraktivitas itu diantaranya untuk mengurai sisa-sisa metabolisme tubuh. Yang namanya aktivitas terserah, arep jalan boleh tilawuh ya kena. Ya. Apa ngempani bebek itu ya boleh. Yang penting beraktivitas, ya. Setelah itu setelah subuh beraktivitas supaya itu terhindar dari keburukan. Ini menurut perkataan Ibnu Qayyim, karena beliau selain ulama juga pemerhati kesehatan, praktisi kesehatan. Ya. Jadi terkait tidur pagi, ya, antara ba'da subuh sampai matahari terbit, ya, tidur subuh, ya, ya, pada subuh sampai matahari terbit, inilah waktu yang menurut sebagian besar ulama sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya ini dihindari. Kalau mau tidur, pakai opsi kedua setelah matahari terbit. Ya, ini boleh dilakukan jika udzur. Jika ada udzur. Udzur itu maksudnya sesuai kebutuhan. Scroll HP ngapain? Enggak, aktivitasnya ngapain? Scroll HP ngapain? Apa hiburan apa? Mulane tartilin ora munggah sih gua. Baru subuh scroll HP baik. Ya. Pak, coba kalau murojaah tartili itu dapat berapa tuh? Ya. Kemudian kita kembali nih, ya. Para ulama membahas terkait hukumnya. Hukum tidur ba'da subuh sampai matahari terbit itu apa? Ya. Nih. Hukum tidur setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Hukumnya yang pertama, para ulama mengatakan makruh. Apa makruh, Bu, Pak? Makruh boleh. Apa makruh? Ayo, artinya makruh dulu apa? Dibenci. Makruh itu artinya dibenci. Sing padeh sapa? Seneng jenengan diwadeh Gusti Allah? Hah? Hah? Saya tanya, kalau misalnya dengar hukum makruh, itu apa yang terlintas? Kalau mendengar hukum ini makruh, kira-kira yang terlintas di kepala kita apa? Oh apa-apa, gitu ya? Oli. Kan begitu ya? Padahal makna makruh niku napa? Seneng diwadai. Lho kepriwe? Iya kan? Kadang sebagian kita
memahami atau yang terlintas yang ada di kepala kita mendengar hukum makruh, makruh ini orang apa? Ya kan ya? Ya kan? Memang makruh artinya apa? Singake orang ngerti. Artinya makruh jare miki ora apa-apa. Boleh. Makruh itu artinya dibenci ibu itu. Sing wade wudu tanggane. Ini yang benci itu Allah dan Rasul. Menurut sebagian ulama, ya, dibenci. Makruh. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, termasuk Urwah bin Zubair. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa minal makruhi indahum, termasuk yang dimakruhkan oleh para ulama, an-naumu baina salati subhi wa tulu'i syamsi. Kenapa? Apa yang dimakruhkan oleh para ulama? Yakni salah satunya adalah tidur antara setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Urwah bin Zubair juga pernah mengatakan, inilah asma anna rajula yatasabbah fa azhada fihi. Sungguh jika aku dengar ada orang yang tidur setelah sholat subuh, ya, fa azhad fihi, aku wadah, saya itu nggak seneng gitu, saya nggak suka dengan apa yang dia lakukan. Ya. Jadi beliau sedang mengungkapkan ketidaksukaan dari perbuatan orang tersebut yang memilih tidur setelah sholat subuh. Maksudnya makruh ini bagi yang tidak ada udzur. Bagi yang tidak ada udzur itu makruh. Kalau yang ada udzur itu makruh ini berubah. Nanti akan dijelaskan. Yang kedua, hukumnya, ayo, mubah. Mubah niku napa? Hah? Mubah atau mubadir? Hah? Ayo, artinya mubah apa? Boleh. Mubah itu bukan mubadir orang Jawa. Mubah, mubah. Muspro. Kan orang nganggap mubah itu maknanya muspro gitu kan, bok sia-sia gitu ya. Dalam bahasa ini ya mubah artinya ini menurut sebagian mengatakan hukum tidur setelah sholat subuh sampai matahari terbit ini boleh. Alasannya kenapa? Enggak, ini enggak ada udzur. Ini yang pertama makruh jika tidak ada udzur. Ini boleh mau ada udzur apa tidak ada udzur terserah. Itu udzur. Yang kedua ini mengatakan boleh saja dan tidak terkait dengan adanya udzur atau tidak adanya udzur. Mau ada alasan apa tidak ada alasan, wong kepengen turu. Mengatakan boleh ini menurut sebagian yang lain. Apa alasannya? Alasannya karena tidak ada hadis yang kuat, yang tegas, yang sahih, yang datang dari Nabi terkait hal tersebut. Ya, saya tulis sini. Karena tidak ada hadis atau dalil yang kuat, jelas, tegas, yang melarang hal tersebut. Dalil larangan terkait tidur setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu nggak ada dalil yang kuat, jelas, tegas yang datangnya dari Rasulullah SAW. Makanya tadi saya sampaikan ini diantara dalilnya adalah perbuatan para
sahabat. Bukan langsung dikatakan oleh Rasulullah, bukan yang dilakukan oleh Rasulullah. Intinya tidak ada larangan. Kalau dalam kaidah keislaman, kaidah syar'i, al aslu fil asya al ibahah. Apa artinya? Kaidahnya kembali kepada ini. Al aslu fil asya al ibahati. Al aslu fil asya'i al ibahat. Artinya hukum asal dalam perkara dunia itu asalnya mubah. Jadi semua perkara dunia termasuk tidur itu hukum asalnya mubah. Boleh. Kecuali kalau datang dalil melarangnya. Baru terlarang. Perkara dunia, ya, hukum asalnya semuanya itu boleh. Kecuali ketika ada larangannya. Hatta yadullu dalil ala tahrim. Sampai datangnya dalil terkait pengharamannya atau pelarangannya. Jadi hukum setiap perkara dunia, hukum asalnya itu apa? Boleh. Makan, hukum masalah dunia itu boleh. Arab makan ayam, makan kebo, makan apa terserah, boleh, hukum asalnya boleh. Kecuali datang pengharamannya, dalilnya. Oh, dilarang makan babi, dilarang makan anjing. Nah, kembali hukum dunia yang tadinya halal menjadi haram karena ada dalil yang melarangnya. Ya kan? Ya. Hukum jalan-jalan ke pantai apa? Hah? Boleh, mubah. Karena tidak ada larangannya. Kecuali jalan-jalan maring pantai dalam rangka sedekah bumi. Nah, itu ora oleh. Sedekah laut gitu ya, nggak boleh itu. Ya. Contoh lagi, perkara dunia yang halal hukum asalnya. Minum bening, minum es teh, minum kopi, minum susu, minum itu halal. Kecuali datang yang mengharamkan, tidak boleh minum yang memabukkan, tuak arep, whisky arep, apa lagi Pak Harjo? Ciu, topi miring apa topi dengak gitu ya. Nah itu nggak boleh, diharamkan. Nah gitu loh. Itu nih. Apa? Merokok kira-kira apa hukumnya? Hah? Makruh siapa yang mengatakan? Enggak, siapa yang mengatakan? Yang merokok. Hukum rokok. Yang hukum rokok, seluruh ulama dunia kecuali ulama Nusantara mengatakan haram. Seluruh ulama dunia ya, kecuali Nusantara. Nusantara maksudnya Indonesia dan sekitarnya. Itu mereka mengatakan makruh. MUI hukumnya apa? Haram. Muhammadiyah hukumnya apa? Haram. NU hukumnya? Makruh. Seluruh ulama dunia mengatakan hukum rokok sekarang lagi dipelintir nih. Hukum rokok menjadi apa namanya sunnah. Ada lagi ulama jadi-jadian itu mengatakan hukum rokok sunnah. Kenapa? Karena menyumbang devisa saya begini melakukan ini untuk negara saya, membantu negara saya. Maka dengan satu rokok yang saya saya sumut gitu ya, itu sama saja dengan saya menyumbang bersedekah kepada itu orang aneh itu. Sudah mulai aneh itu. Nanti muncul lagi ulama yang lain
wajib rokok. Nah, ya, dari semua ulama ya dunia mereka sepakat rokok haram hukumnya. Kalau di Indonesia yang mau diikuti siapa? Misalnya MUI, ya Muhammadiyah, haram, sudah sepakat haram itu. Ya, kalau ada yang mengatakan makruh, saya tanya makruh artinya apa? Senang jadi dengan diwakili? Nah, gitu tadi sudah kembalikan ke situ. Dan tidak ada ulama satupun yang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan mengatakan hukum rokok itu halal, itu nggak ada. Yang jual rokok itu termasuk Kalau misalnya yang jual miras, hah? Saya tanya, itu kan tadi yang jual. Saya tanya, yang jual miras, yang jual narkoba, iya kan ya? Itu jawaban dari pertanyaan. Baik, itu diantara dua. Oh, bentar lagi rampung ya. Ini dua hukum yang dikatakan oleh para ulama. Ini sudah saya hapus ya. Ini mandan cepet. Mau ada yang itu tanya. Sekarang kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ada 3 waktu yang paling baik untuk tidur. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ada 3 waktu baik untuk tidur. Nah, perhatikan nih. Kalau yang mau tidur, jangan di kelas. Itu nggak baik. Yang pertama, kata beliau ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Waktu pertama, ketika apa? Butuh. Ketika butuh itu maksudnya apa? Nah, itu tadi. Ketika capek, habis kerja, capek, misalnya malamnya nyetrika, misalnya Ibu. Ya kan, biasanya kan pagi-pagi masak, ngepel, nyuci, malamnya baru nyetrika. Malamnya nyetrika ternyata lu selemari. 1 lemari misalnya. Kan capek itu ya. Misal gitu. Kemudian dia ngantuk sekali setelah sholat subuh. Maka butuh dengan maka tidur ketika butuh istirahat, itulah waktu yang terbaik. Contoh supir. Supir bis, supir mobil, itu ke Jakarta kan nggak tidur misalnya malamnya ya. Sampai ke tempat tujuan subuh. Loh, mesti ngantuk banget, masa gak ada orang turu-turu? Maka ini boleh dan waktu terbaik ketika Pak ngantuk, ya, butuh untuk istirahat tidur, walaupun itu pada subuh sekalipun, karena butuh sekali istirahat. Apanya? Nah, kan tadi sudah tak jelasin. Makruh dalam kurung jika tidak ada udzur. Udzur itu masuk ke dalam Nah, itu tadi. Daripada nyupir maning mengko misalnya jemput anaknya maring pondok habis sekolah misalnya. Sampai sana jam 3 pagi. Anak langsung pulang ba'da subuh, gitu kan. Masih nggak norolit turu. Kan mantu kesini lagi naik mobil kan capek itu, nantinya khawatirnya mbok ngeliyep gitu kan di tengah jalan repot. Nah, itu diantaranya ada kebutuhan. Itu yang pertama ya, waktu yang pertama. Yang kedua, awal malam. Awal malam itu apa? Kapan awal malam? setelah isya. Ya. Ba'da isya. Awal malam udah bar maghrib.
Kecuali kalau isanya dan maghribnya sudah di jamak. Lain lagi orang yang sakit misalnya ya, orang yang sakit setelah sholat maghrib jamak isya, nah, boleh langsung tidur gitu misalnya. Ya, setelah sholat isya itu sebaiknya tidur. Maksudnya apa? Lebih baik daripada akhir malam. Ya. Kecuali kalau memang ada agenda malam itu, ada acara, ada keperluan, ada kebutuhan, ya, lain lagi urusannya. Ya. Tapi kalau saya terus terang kurang senang dengan pengajian jam 9 wengi, jam 10 wengi. Saya pernah itu diundang pengajian jam 9 wengi. Ustadz datang ya pengajiannya jam 9 malam. Itu saya datang kan saya kebiasaan tuh. Kalau seandainya diundang jam 9, saya akan datang jam 9 kurang. Itu kebiasaan saya. Dan saya tepati waktu itu. Jam 9 undangannya, 9 kurang 10 saya datang. Ternyata, Ustaz gasik banget loh. Gasik? Di jam 9 kurang 10 loh. Karena apa? Biasanya yang diundang itu jam 9 diundangnya, jam setengah 11 nembe teka. Makanya biasanya pengajiannya jam 11 sampai jam 1. Katanya begitu. Katanya ini katanya. Saya pernah diundang itu jam 9 malam itu. Kayak apa nabung sih ngaji di jam 9 wengi? Ya. Itu waktu yang kedua. Ba'da sholat isya. Makanya kalau tidak ada agenda, tidak ada kesibukan, tidak ada acara, ba'da isya, wis mapan mawon mapan. Ya, mapan. Nah, biar apa? Mapannya gasik, biar bangunnya wanyong pangene kegasikan. Lah malah jenengan gue waktunya dibayakan Gusti Allah. Iya kan? Dikasih banyak waktu. Ya. Makanya kalau nggak ada kegiatan jam 8 tidur udah itu. Ya, kalau nggak ada acara, nggak ada kegiatan itu jam 8 sudah mun mapan. Ya. Dan ini menjadi kebiasaan anak-anak. Kalau sudah ba'da isya mulai anggob-anggoban, ngantuk gitu. Yang ketiga, pertengahan siang ba'da sholat. Nah, terkait masalah pertengahan siang kita bahas besok. Jangan tanya sekarang. Pembahasannya besok. Di sini ada yang mau tanya? Ya, silakan. Sholat rohmah itu sholat apa? Saya nggak tahu, sampai detik ini saya belajar di pesantren selama 9 tahun belum pernah mendapati tentang terkait itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Bu Bekti silakan. Hah? Nah, itu besok. Poin ini besok. Ya, nanti Pak Wargono mau tanya. Ayo. Yang tidurnya karena ada pentingnya waktu misalnya. Kalau orang menyusui mungkin satu, maka tidur. Kalau suaminya juga tidur apa itu dibenci atau tidak? Suaminya tidur. Kenapa? Mbok suaminya turu kapan bae terserah, orang nyusuni, Mbok. Kalau istri kan menyusui anaknya. Kalau anaknya lagi nggak tidur, ya kan? Ibunya kan juga nggak susah tidur, ya. Atau misalnya
anaknya nggak tidur terus sama bapaknya? Ya mungkin. Ya, kalau misalnya seperti tadi, anaknya nggak tidur, kemudian sama bapaknya. Giliran anak wis turu karo ibune, bapaknya tak turu kan gitu. Iya, intinya ketika ada kebutuhan, Pak. Nih, misalnya Pak Wargono ngerasa nggak enak badan. Ya, aduh, kayak nyuman dan kayak geliyeng gitu ya. Maka tidur enggak apa-apa, itu bagian dari uzur. Ya. Rezeki dari malaikat tidak ditahankan. Apanya? Rezeki dari malaikat. Yang mana? Kalau misalnya yang utama itu kan Cukup ngajian. Makro. maksud saya Alasannya malaikat itu kan membagi rizki di pagi hari. Ya, terus bagi orang yang terpaksa tidur. ya berarti rezekinya sih. Makanya itu ada uzur. Kayak contoh nih. Orang perempuan nggak sholat, harusnya kan sholat, dapat pahala. Nggak sholat, apa nggak dapat pahala tuh? Itu tadi karena ada uzur. Contoh nih, contoh lagi, orang yang sedekah, punya biasa sedekah pagi hari itu, ya, punya sedekah itu diantara waktu yang terbaik adalah pagi hari, gitu ya. Maka ketika kemudian dia terhalangi dari bersedekah di pagi hari, apa dia yang nggak dapat pahala? Dapat pahala. Karena kebiasaan yang dia lakukan. Makanya nyun sewu, malaikat niku nyun sewu, orang kaya dewek. Orang bodoh-bodoh amat gitu maksudnya. Malaikat itu tahu kapan orang itu ada uzur, kapan ketika ada uzur, bukannya nggak akan dikasih rezeki, pasti akan tetap dikasih rezeki, cuman karena di pagi hari itu terlewat karena ada uzur, ya wallahu alam bishawab, tetap haknya akan didapatkan, akan diberikan. Makanya terkait pendapat pertama mengatakan makruh itu itu disangkal oleh pendapat yang kedua. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah mengajarkan demikian. Karena Rasul tidak mengatakan demikian. Kalau tidur setelah sholat subuh itu makruh, nggak ada, atau dibenci itu nggak ada. Itu menurut pendapat yang kedua, gitu. Jadi makanya disimpulkan garis tengahnya, kita mendingan kalau nggak ada kebutuhan untuk tidur pada subuh jangan tidur. Itu mendingan jalan tengahnya. Tapi kalau ada kebutuhan, kita ngantuk, kita apa, tidur nggak apa-apa karena memang itu kebutuhan. Di antara waktu terbaik untuk tidur adalah ketika ada kebutuhan. Dan kebutuhan orang berbeda-beda. Paham nggih? Ada yang lain mau tanya? Monggo Pak Arsono. Misalnya Sholat sunnah apa? syukur itu Setelah wudhu maksudnya? badannya. Itu apa? ini melenceng. Setelah sholat wudhu, itu diantara yang diambil dalilnya adalah dalil yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Rasul itu mendengar terompahnya Bilal di surga. Maka orang yang melaksanakan sholat setelah wudhu, maka itu diantaranya jalan menuju surga. Karena Bilal didengar terompahnya di surga. Ditanya apa kebiasaannya, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Masa ya sendalen karena wong yang neraka? Gitu maksudnya. Jadi salah satu keutamaan sholat setelah wudhu itu adalah dimudahkannya jalan menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Masalah ini. Yang lain? Sudah? Cukup? Paham semuanya? Baik. Nah, insya Allah kita akan bahas besok terkait poin yang ketiga itu tadi. Tidur siang atau pertengahan siang. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam, akhirul da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.